Lipstick ini selalu jadi senjata andalan kaum hawa. Iya dong, demi mempercantik penampilan, tidak sedikit ya memoleskannya berulang kali, touch up lagi. Gitu ya. Gitu. Tapi menurut informasi yang saya baca ini, Rama, ya, memoles bibir ini terlalu sering ini sebenarnya tidak dianjurkan karena lipstick itu mengandung beberapa zat kimia, betul? Kita lihat saja nih faktanya ya. Ada nih? Bawa? Iya. Nggak bawa. Lipstick nggak bawa. Nggak pakai lipstick soalnya. Oh gitu, ya udah makan ya. Soalnya biar bibirnya kelihatan fresh, terus kayak lebih on aja gitu sehari-harinya. Soalnya kalau nggak pakai lipstick nggak pede. Terus kalau misalnya sekalinya nggak bawa, terpaksa minjem teman. Karena dari dulu udah kebiasaan bawa lipstick, jadi sekalinya nggak bawa jadi nggak enak gitu deh. Lipstik dan wanita memang kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebanyakan wanita tidak percaya diri jika tidak menggunakan lipstik. Namun, belum banyak orang tahu akan bahaya juga serba-serbi lipstik. Untuk itu, kita simak ulasannya yuk. Pemulas bibir, gincu, lipstik. Apapun sebutannya, benda yang satu ini selalu jadi senjata andalan kaum hawa. Tentunya agar terlihat lebih cantik. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, wanita Mesopotamia sudah mulai memoles bibir mereka, yakni dengan menggunakan batu permata yang dihancurkan lalu direkatkan ke bibir. Hal yang sama juga selalu dilakukan Ratu Mesir Cleopatra. Kala itu, kumbang karmin dan semut yang dijadikan bahan dasar pemulas bibir. Seiring perkembangan zaman, pemulas bibir menjadi salah satu kebutuhan wanita. Karena itulah, lipstik mulai diproduksi sebagai produk kosmetik. Salah satu sosok yang ikut mempopulerkannya, Ratu Inggris Elizabeth I. Lipstik digandrungi wanita dari segala kalangan, kapan saja dan di mana saja. Para pecinta lipstik tak enggan memolesnya berulang kali. Hasil penelitian menyebutkan, rata-rata wanita memoleskan lipstik hingga lebih dari 20 kali sehari. Padahal terlalu sering memoleskan lipstik sangat tidak dianjurkan. Bibir bisa menjadi kering, pecah-pecah, dan menghitam. Terutama kalau kualitas lipstik yang digunakan kurang baik. Ya, jadi awal mulanya itu saya suka pakai lipstik, ganti-ganti lipstik dari mulai warna, merek, dan saya tuh pernah pakai lipstik yang harganya tuh terbilang lebih murah lah dibanding harga pasaran. Nah, awal mulanya tuh biasa aja, bibir saya jadi lebih bagus gitu kan. Tapi kok kesini saya rasa bibir saya lagi lebih kering, pecah, warnanya jadi kehitam-hitaman, dan dari situ saya mulai ngerasa nggak cocok sama lipstik yang saya pakai. Seperti produk kosmetik pada umumnya, proses pembuatan lipstik tak lepas dari penggunaan bahan kimia. Karena itulah penggunaan berlebihan dalam waktu panjang bisa memicu resiko kanker kulit. Secara alamiah, kalau kita bicara tentang lipstik itu kandungan dasar pasti harus ada beeswax, ya. Kemudian yang namanya calendula oil itu pasti harus ada. Terus kemudian tentu aja pasti ada pewarna ya. Lipstik yang berbahan bahan kimia tersebut tentu saja berbahan kimia, salah satu diantaranya adalah misalkan metil paraben. Terus kemudian propil glikol seperti itu. Terus kemudian tokoperol asetat misalkan. Dan kemudian colorant ya colorant itu banyak sekali nomor-nomor yang kita lihat seperti itu. Metil paraben adalah zat pengawet yang dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh. Tak hanya itu, zat ini juga erat kaitannya dengan kemunculan sel kanker. Sementara kandungan propiparaben bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Ada juga kandungan triklosan yang sebabkan masalah pada otot dan jantung, serta membuat bakteri jahat di tubuh kebal terhadap antibiotik. Tanpa kita menyebutkan merek, tentu saja saya sangat menganjurkan untuk memilih lipstik yang memang mempunyai moisturizer. Ya, dia berbahan moisturizer, tidak dalam bentuk yang matte.
Karena sebenarnya banyak sekali kendala-kendala atau akibat daripada kita menggunakan lipstick yang berbentuk matte. Karena apa? Banyak sekali kita merasa kalau memakai yang bentuknya matte itu tidak akan lepas dan akan lebih tahan lama. Tetapi akibatnya ada bagi selalu menggunakan yang bertekstur matte, tentu saja bibir akan mengalami yang namanya pecah-pecah. Kemudian menjadi aging yang lebih cepat. Ya, pemilihan lipstik menjadi hal yang krusial. Banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk jenis dan kandungan di dalamnya. Jangan sampai terkecoh dengan produk lipstik beraneka warna menarik dan harga yang miring. Biasanya lipstik berkualitas buruk akan langsung sebabkan iritasi dan alergi. Tapi ada pula yang efeknya baru terasa jangka panjang. Lipstik yang berkadar timbal atau merkuri tinggi misalnya, berdampak pada kerusakan sistem pada organ tubuh manusia. Untuk itu, Anda bisa lakukan tes sederhana seperti ini. Oleskan lipstik ke permukaan kulit lalu gosok dengan perhiasan emas. Jika warnanya berubah menjadi abu-abu atau kehitaman, bisa dipastikan lipstik mengandung zat logam berbahaya. Nah, jika lipstik tidak berubah warna, berarti lipstik tersebut masih aman digunakan. Namun, daripada kita terus-menerus mengoleskan lipstik, lebih baik ikuti tips berikut ini. Kalau kita ingin mendapatkan bibir yang lebih glowing, tentu saja kita awali dengan membersihkan bibir kita secara rutin 2 atau 3 kali sehari dengan menggunakan campuran madu dan gula. Itu juga bisa digosok-gosok dengan bantuan daripada gosok gigi ya. Jadi kita bisa kemudian kita bersihkan, kemudian baru kita oleskan sedikit daripada foundation secara tipis, kemudian baru kita oleskan lipstik kita. Dan lipstik kita akan terlihat lebih matte dibandingkan kalau kita langsung menggunakannya matte. Cara lainnya, gunakan bedak tabur sebelum memoleskan lipstik. Selain lebih tahan lama, bedak tabur bisa memberikan efek warna layaknya lipstik jenis matte. Menghapus lipstik dengan kertas tisu, lalu memoleskannya kembali juga cukup efektif. Terakhir, bisa dengan menggunakan lip balm terlebih dulu. Efek lembabnya akan mengikat warna lipstik, membuatnya lebih awet dan terlihat natural. Walaupun sudah jadi kebutuhan, penggunaan lipstik tetap harus dibatasi. Dan yang terutama, pilihlah lipstik berbahan alami. Rizka Desvani, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET. Itu tadi serba-serbi tentang lipstik. Jadi sebetulnya kenapa sih? Terus sih ketawa-ketawa kan kamu juga seru harus aja ngomongin lipstik. memperhatikan. Ada informasi tambahan buat saya sebagai kaum adam. Iya, cowok juga harus memperhatikan yang namanya kelembaban bibir juga. Kalau Yes. Niko caranya pakai apa? Pakai madu. Pakai madu ya. Jadi kayak di masker gitu ya. Jadi bukan cuma wajah tapi bibir juga di masker. Pakai madu atau mungkin kalau mau yang paling simpel ya itu tadi, sebelum memolas lipstik pakai dulu lip balm gitu Oh kan. iya, I see. Itu sering dilakukan juga buat para kaum adam gitu kan. Iya, menggunakan apalagi kalau lip balm. mereka di cuaca yang sedang dingin, gitu, kering gitu kan, itu penting banget untuk kasih lip balm. Lip balm. Apalagi ada rasanya ya, strawberry gitu seperti itu. Jadi enak sebenarnya. Ada ya. aromanya Ada ya, aromanya. seger ya.